Kalau bisa itu adalah masa sidang berikutnya itu sudah berhentikan penambahan pimpinan DPR, kan itu harapannya. Selamat sore pemirsa, pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla yang dibiayai dana APBNP 2016 ternyata dinodai oleh tindak korupsi. Memprihatinkan karena pemerintah sudah berusaha mati-matian melakukan penghematan di APBNP 2016, namun tetap saja masih digerogoti oleh suap dan korupsi. Benarkah ini hanya melibatkan satu pejabat di Bakamla saja? Adakah kemungkinan instansi lain juga ikut terseret? Prime News akan mendalami bersama saya Afiani Malik. Kami juga akan membahas soal revisi Undang-Undang MD3 dan langsung kita simak inilah Prime Time News lengkapnya. Pemirsa, KPK menangkap seorang pejabat di Bakamla terkait dengan pengadaan monitoring satelit. Pengadaan barang ini masuk dalam APBN Perubahan 2016 yang seharusnya mengacu pada efisiensi anggaran, namun ironisnya malah terjadi dugaan korupsi. Penangkapan Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla Eko Susilo Hadi oleh KPK diakui oleh Kepala Bakamla Laksamana Madya Arisudewo. Diakui oleh Arisudewo, posisi jabatan yang diemban Eko Susilo adalah kuasa pengguna anggaran. Arisudewo menyesalkan tindakan anak buahnya ini dan akan membuat tim krisis di Bakamla. Ya celahnya banyak kan, dijanjikan nanti kamu dapat proyek apa segala macam, ini proyek apa segala macam kan gitu. Makanya saya tegaskan lewat proses lelang. Lelang sudah dilaksanakan dan sekarang sudah berjalan, tinggal penyelesaian. Gitu. Setelah lelang mungkin ucapan terima kasih atau bagaimana atau menjanjikan biar supaya saya besok menang lagi atau bagaimana kan banyak. Menurut Bapak nih celahnya kecil? Nah itu sedang saya cari. Lalu sanksinya? Kami akan membuat tim krisis seperti ini bukan berarti membela tapi setidak-tidaknya membantu KPK. Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif menyatakan kasus yang melibatkan pejabat Bakamla ini terkait pengadaan monitoring satelit senilai 200 miliar rupiah. Sekitar 200 miliar. Ya. Sedangkan untuk keseluruhan proyek itu sekitar 400-an, tapi yang ini proyek yang 200 miliar untuk monitoring satelit. Ya, dengar-dengar bahwa dari informasi yang kami dapat memang ada persetujuan komitmen fee itu sekitar 7,5%. Dan ini sepertinya pemberian yang pertama kalau tidak salah. Ketua KPK Agus Rarjo mengaku prihatin dengan korupsi pengadaan monitoring satelit yang dianggarkan dalam APBNP 2016 atau APBN yang sudah direvisi dan mestinya bertujuan efisiensi dan mengacu skala prioritas. Jadi APBNP 2016, Anda semua mungkin tahu APBN direvisi, dikurangi karena memang negara sedang mengalami mengumpulkan penerimanya tidak sesuai yang direncanakan. APBNP mestinya hanya untuk yang betul-betul prioritas, tapi ini malah kejadian APBNP kemudian ada korupsi di dalamnya. Jadi kita harus sangat prihatin betul terhadap kejadian seperti ini. Pengadaan monitoring satelit termasuk dalam alat pertahanan keamanan di bawah Bakamla yang dibahas perencanaannya di Komisi 1 DPR. Anggota Komisi 1 DPR Dimyati Natakusuma mengkritisi kasus ini sebagai bentuk kesalahan dalam perencanaan anggaran. Nah, permainan anggaran ini kan karena dari awal perencanaan tadi, sehingga adalah kong-kalingkong, permainlah antara eksekutif, legislatif, baik di pusat maupun di daerah. Inilah permainan-permainan yang harus disudahi di zaman sulit sekarang ini. Terus ke pengadaan. Nah ini kan problemnya di pengadaan kemarin yang ketangkap. Sebetulnya ihwalnya dari perencanaan, penganggaran, terus pengadaan. Pengadaan ya hanya sudah main-main saja karena pemenangnya sudah bisa ditebak. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat Bakamla ini seakan menjadi ironi penegakan hukum di bidang illegal fishing yang sedang gencar dilakukan pemerintah. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Bakamla merupakan badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia. Badan Keamanan Laut atau Bakamla Republik Indonesia diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Desember 2014. Lembaga yang sebelumnya bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut atau Bakorkamla ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014.
Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, Bakamla bertanggung jawab pada Presiden melalui koordinasi Menko Polhukam. Bakamla memiliki sejumlah tugas pokok terkait keamanan dan keselamatan wilayah perairan dan juga wilayah yurisdiksi Indonesia. Di antaranya adalah melaksanakan patroli perairan, menyusun kebijakan nasional, menyelenggarakan sistem peringatan dini, dan juga pencegahan serta penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia. Pemirsa, lalu sejauh mana permainan proyek di sektor kelautan terutama dari lembaga yang bertugas menjaga keamanan laut dan akankah ada tersangka baru dalam kasus ini? Kita langsung membahasnya. Saya akan perkenalkan narasumber yang dari luar studio dulu. Saya perkenalkan ada Sekretaris Utama Bakamla Laksamana Muda TNI Agus Setiaji. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam Mbak Afi. Dan kemudian dari luar studio juga ada Jubir KPK, Mas Febri Diansyah. Mas Febri Diansyah, selamat malam. Selamat malam Mbak Afi, selamat malam Pak Agus. Ya, itu adalah dua narsum yang berada di luar studio. Di dalam studio bersama saya sudah ada anggota Komisi 1 Fraksi P3 Bapak Syaifullah Tamliha. Pak Syaifullah, selamat malam. Selamat malam. Dan kemudian juga Koordinator Fitra, Mas Apung Widadi. Mas Apung, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, Bapak-Bapak, kita akan langsung membahas. Saya akan langsung tanya, pertama adalah supaya juga sama penjelasannya adalah saya akan tanya ke Mas Febri dulu dari KPK. Mas Febri, dari 4 tersangka ini, apa saja perannya dan bagaimana disepakati 7,5% dari 200 miliar? Dan ini juga 2 miliar ini adalah pemberian pertama. Bisa Anda jelaskan lebih jauh? Ya, benar. Kemarin KPK melakukan operasi tangkap tangan. Pada saat operasi tersebut diamankan 4 orang. 3 diantaranya kemudian ditingkatkan statusnya ke penyidikan dan ditetapkan menjadi tersangka. 1 dari 4 yang diamankan di OTT itu masih menjadi saksi. Sedangkan ada 1 orang tersangka lagi masih sedang dalam proses penelusuran. Pada pokoknya memang perkara ini ada indikasi pemberian sejumlah uang terkait dengan proyek pengadaan yang ada di Bakamla di tahun 2016. Saat ini yang sudah kita dapatkan ada sejumlah uang dalam bentuk valuta asing, dolar Singapura dan dolar Amerika yang setara dengan 2 miliar rupiah. Baik, kemudian pemberiannya ini dilakukan di lapangan parkir di kantor Bakamla sendiri, betul? Ya, kami memang mengikuti pergerakan dari informasi masyarakat yang diterima. Kemudian ada 2 lokasi penangkapan yang dilakukan. Pertama di kantor Bakamla dan yang kedua untuk pemberi itu di daerah Imam Bonjol di kantor PT MIT. Nah, penyerahan terjadi dan kemudian kami tim sudah memastikan sampai akhirnya ketika sejumlah pemberi sudah keluar dari kantor kemudian dilakukan penangkapan dan 4 orang tersebut kemudian dibawa ke kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan. Oke, bisa dikatakan Mas Febri jam sampai 3. Mas Febri, mohon maaf, bisa dikatakan bahwa PT Melati Teknovo Indonesia atau PT MTI ini yang kemudian ditangkap juga pihak dari PT ini menang tender karena ada suap. Ya, tentu saja itu harus didalami lebih jauh, tapi bahwa indikasi suap yang kemudian kita kenakan pasal suap ini terkait dengan proyek pengadaan itu yang sudah disampaikan dalam tahap penyidikan ini. Nah, apakah kemudian tender ini berimplikasi lebih lanjut misalnya dimenangkan karena suap atau sejenisnya, tentu kami perlu dalami lebih jauh. Gitu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan sesaat lagi Bapak-Bapak. Kami akan lanjutkan pemirsa dialog ini. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.